Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Bimbel CNS, ya, Bimbel Belajar CNS. Yang mana saat ini kita akan membahas terkait dengan kupas tuntas pembahasan soal-soal tentang logaritma, ya, tentang logaritma. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk subscribe channel Bimbel CNS, ya, di share video kami, semoga saja bermanfaat untuk yang lainnya. Baik, salah satu contoh dari soal-soal logaritma adalah sebagai berikut. Akan tapi sebelumnya jangan lupa, ya, kalau misalkan kita akan mengerjakan terkait dengan soal-soal logaritma, kita harus ingat dan paham, ya, terkait dengan sifat-sifat dari logaritma itu sendiri, ya. Jadi kalau saya tuliskan yang mana logaritma itu, misalkan ada A, ya, A log X sama dengan N, gitu ya. Kita harus ingat terkait dengan sifat-sifat logaritma, kemudian bagian-bagiannya, ya. Ini adalah bilangan pokoknya, ya, bilangan pokoknya, ya. Kemudian X itu adalah numerusnya, ya, atau bilangan yang akan dicari nilai logaritmanya, ya, numerus. Nah, kemudian N itu sendiri adalah nilai dari logaritmanya, ya, nilai logaritmanya. Nah, baik, kita kalau ada soal seperti ini, ada 3 log 2 plus 3 log 1 35 dikurangi 3 log 10. Kalau kita lihat di sini numerus bilangan pokoknya sudah sama, ya, bilangan pokoknya sudah sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita ingat sifatnya seperti ini, ya. Sifat, jika ada A, misalkan ada A log B, misalkan gitu, ya, ditambah A log C. Nah, sifatnya ini adalah kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal mengalihkan numerusnya, yaitu A log B dikali C. Nah, sifat ini, ya. Kemudian kalau ada pengurangan, ya, dengan bilangan pokok yang sama, A log B dikurang dengan A log C, ya, ingat ini numerusnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal membagi numerusnya jadi A log B per C. Nah, kalau kita lihat pada soal, ya, 3 log 2 ditambah dengan 3 log 135 dikurangi 3 log 10, ya, sama dengan ini bilangan pokoknya sudah sama, kan, maka tinggal mengoperasikan numerusnya saja, maka jadi 3 log, ya, ini 2 ini numerusnya, kemudian ini 135 ini, ya, karena ini tandanya penjumlahan maka numerusnya dikali. Nah, 135. Kemudian kita ada numerus juga di sini, yaitu 10. Di sini ada operasinya adalah pengurangan, maka kalau pengurangan sesuai dengan sifat tadi adalah dibagi 10. Oke, maka tinggal 3 log ini kita operasikan, ya, ini kita operasikan 2 kali 135 adalah 270, ya, per 10. Nah, jadi 3 log 270 bagi 10 adalah 27. Oke, nah kita cari 3 log 27 itu berapa. Nah, kalau ada A log X, ya, A log X sama dengan N seperti ini, ya, itu artinya sama dengan A pangkat X, A pangkat N, ya, A pangkat N ini, ya, sama dengan X. Nah, ini adalah A pangkat N sama dengan X. Jadi kita mencari nilai daripada N itu, ya. Kalau di sini nih 3 log 27 sama dengan 3 log 27 itu sama artinya 3 pangkat berapa, hasilnya adalah 27, ya, kan. Jadi di sini adalah kalau kita jabarkan ini kan 3 pangkat berapa hasilnya 27, kan, gitu sifatnya, ya. Jadi ternyata 3 pangkat 3 itu hasilnya 27, maka di sini 3 log 27 itu hasilnya adalah 3, maka jawabannya adalah 3. Oke, paham, ya. Lanjut soal
seperti ini. Nah, sederhanakan 2 log 64 dikurangi dengan 3 log 1/27 ya, ditambah dengan 5 log 25. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini ini bilangan pokoknya tidak sama. Nah, ini ada 2, ini 2 ya, ini 3 dan ini adalah 5. Maka bilangan pokoknya tidak sama. Maka kita rubah seperti apa? Nah, kita rubah menjadi seperti ini. 2 log 64. 64 ini kita jadikan 2 pangkat berapa? Pangkat 6. Nah, dikurangi dengan 3 log. Ya, kita nanti akan membuat sebuah sifat yang mana bilangan pokok dengan numerusnya adalah sama. 3 log 1/27 itu kita bisa rubah menjadi 3 pangkat min 3. Nah, ditambah dengan 2, ini 5 ya. Nah, 5 log 25 ini kita jadikan menjadi 5 pangkat 2. Oke, sama dengan kita ingat sifat ya, jika ada sifat seperti ini, jika ada A log B pangkat C itu sama dengan C ya, C A log B. Oke. Kemudian jika ada A log A itu nilainya adalah 1 ya. Ini diingat-ingat sifat ini ya. Sekali lagi untuk mengerjakan soal-soal logaritma kita harus ingat terkait dengan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini ada 2 log 2 pangkat 6. Oke, kita pakai yang sifat yang ini tadi. Maka di sini 6-nya jadi pengali. 6 2 log 2 dikurangi, ini ada min 3 kan? Nah, min 3 log 3. Oke. Ditambah dengan ini tadi kan ada pangkat 2. Maka ini jadi pengali 2. 2 kemudian 5 log 5. Oke. Kemudian kita sekarang menggunakan sifat yang ini. Nah, sifat yang ini jika ada A log A itu sama dengan 1, maka ini tinggal 6. Ini kan 2 log 2 ini kan 1 ya, dikalikan 1. Kemudian ini ada negatif dikalikan negatif 3, berarti ditambah dengan 3. Oke. 3 log 3 ini kan 1 ya. Nah, ditambah dengan 2. 5 log 5 ini juga 1. Maka ini tinggal mengoperasikan 6 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya adalah 11. Jadi jawaban adalah 11. Oke. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Ya. Ini kalau kita amati, ini sama seperti yang sifat yang tadi ya. Kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya sama di sini. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah sama. Maka ini kita bisa menggunakan yang sifat tadi ya, A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C. Oke. Nah, ini bisa kita rubah. Kita rubah menjadi log X plus 1 dikurangi log X min 1 itu sama dengan ya, ekuivalen dengan log X plus 1 per X min 1 sama dengan log 3. Oke ya. Nah, jadi log X plus 1 per X min 1 sama dengan log 3. Ini kita terus ulang. Nah, ini kan kita menggunakan sifat yang ini tadi ya. Jadi yang ini ya kita menggunakan sifat yang ini. Oke. Baik, kalau sudah seperti itu selanjutnya bagaimana? Nah, ini kan ada tanda logaritmanya, ini sudah ada logaritmanya. Nah, ini log, ruas kiri ada lognya, ruas kanan ada lognya, kan bisa kita hilangkan logaritmanya, maka menjadi X nah plus 1 per X min 1 itu sama dengan 3 ya kan.
X plus 1 per X minus 1 sama dengan 3. Berarti X plus 1 itu sama dengan 3 dikalikan X min 1. X plus 1 sama dengan 3X min 3. Nah, oke, kita tinggal mencari X nya. Sekarang yang ada X nya kita kelompokkan ke ruas kiri. X min 3X sama dengan ya min 3 dikurangi 1. Min 2X sama dengan min 4. Maka X nya sama dengan min 4 per 2. Min 4 per min 2 sama dengan 2. Jadi nilai X nya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke ya. Nah, jadi ini adalah jawabannya 2. Oke, baik. Ke soal berikutnya. Ya, diketahui 8 log 5 sama dengan A. Ya, 8 log 5 sama dengan A. Maka tentukanlah nilai 2 log 5. Nah, tentukanlah nilai dari 2 log 5. Oke, di sini kita bisa menjabarkan ya, bisa menjabarkan. Ya, kita menjabarkan dulu. Jika ada, ya kita jabarkan dulu dari ini dulu. Ya, kita jabarkan di sini. Jika ada 8 log 5 sama dengan A, ya kita bisa menggunakan sifat ya. Jika ada A log B itu sama dengan log B per log A. Nah, jika ada log 5 per 8 ya, itu sama artinya dengan log 5 per log 8 itu sama dengan A. Oke ya, log 5 per log 8 sama dengan A. Baik, coba kita akan kerjakan dulu soalnya. Dari 2 log 5 itu dengan modal log 5 per log 8 sama dengan A. Misalkan kita tuliskan di sini 2 log 5. Oke ya, 2 log 5. Nah, 2 itu kita bisa rubah ya. 2 ini bisa kita rubah. Kita kan punya modal 8 log 5 ini. Nah, 2 ini bisa kita rubah. 2 ini merupakan 8 pangkat 1/3. Nah, oke, saya betulkan dulu penulisannya. Oke, 8 pangkat 1/3 log 5. Oke ya, log 5. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, ya kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita akan menggunakan sifat. Nah, ada sifat lagi. Jika ada A pangkat M log B pangkat N, itu sama artinya dengan N per M A log B. Nah, itu ya. Jadi sifat ini akan kita pakai. Oke ya, kita pakai. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini 8 pangkat 1/3 log 5. 5 ini adalah 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1. Maka ini bisa berubah menjadi 1. 5 ini kan pangkat 1 bisa jadi pengali per 1/3 ya kan, 8 log 5. Nah, kita kan punya ini, sudah punya 8 log 5 ini kan ya, punya 8 log 5 ini ya. Jadi kita sudah punya modal ini tadi kan, 8 log 5. Nah, sementara ini kan sudah bisa kita gunakan untuk ke sana. Nah, kita tinggal mengoperasikan saja. Kita mengoperasikan saja 1/3 ya, nilainya ini berapa ya. 1 dibagi 1/3 itu nilainya adalah 3. Nah, sedangkan 8 log 5 sendiri nilainya adalah A. Nah, berarti jawaban dari 2 log 5 ketika diketahui 8 log 5 sama dengan A, maka 2 log 5 itu adalah 3A. Oke ya, paham ya? Baik. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ya. Diketahui 8 log 5 sama dengan A. Tentukan nilai 4 log 1/5 ya. Dengan sifatnya tadi kita akan merubah untuk 4 log 1/5 itu adalah ya
tuliskan di sini 4 log ya. Nah, 4 log 1/5. Nah, 4 log 1/5 itu sama dengan log 1/5 per log 4. Oke ya. Ini sama dengan, nah, saya gambarkan di sini. Log 1/5 itu bisa saya tulis menjadi log 5 pangkat negatif 1 ya. Jadi saya buat pangkatnya negatif, per log 4 itu saya buat menjadi log 2 pangkat 2. Bisa kan? Bisa. Oke. Nah, sama dengan saya rubah menjadi ini kan bisa menjadi pengali ke sana ya. Kita ingat lagi sifat yang tadi ya. Jika ada ya terkait dengan ini, jika ada A log B pangkat C itu sama dengan C A log B. Oke ya, diingat-ingat itu ya. Baik, ini kan menjadi pengali, maka negatif, yang negatif 1 kan, log 5 per, nah ini kan menjadi kalau kita menggunakan sifat ini lagi, maka duanya menjadi pengali 2 log 2. Jadi 2 dikalikan log 2 ya, 2 dikalikan log 2. Baik, ini sama dengan ya kan, kalau kita jabarkan yang ini tadi, kita bisa menggunakan ya, log 5 per log 8 sama dengan A ya kan. Nah, log 5 ini kan sama dengan kalau kita menggunakan modal ini tadi, maka log 5 nya itu adalah A dikalikan log 8 ya kan, A dikalikan log 8 ya. Oke, kemudian bisa kita merubah min log 5 ini. Min log 5 ini kan kita menggunakan ini. Nah ya, kita menggunakan ini. Min log 5 ini bisa kita rubah menjadi min A log 8. Nah, sekarang kita punya ini 2 log 2 ini bagaimana ya kan? 2 log 2 ini bagaimana? Nah, kita bisa berubah juga. Bahwasanya ini kan kita bisa berubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 3 ya kan? 2 pangkat 3. Di sini ada 2 log 2 ini kita bisa berubah menjadi, jadi kalau ini kita buat per ya kan, 2 log 8. 2 ini kan bisa kita rubah menjadi 8 pangkat 1/3 kan, 8 pangkat 1/3 ya. Nah, kemudian dulu, oke ya, dulu. Nah, ini bisa kita rubah, saya bawa sini, ini tetap min A log 8. Nah, per 1/3 ini kan pangkatnya ya kan, 2 pangkat 2 tadi kan saya rubah menjadi 2 itu saya rubah menjadi 8 pangkat 1/3 ini. Maka ini kan bisa merubah menjadi 1/3-nya sebagai pengali, 1/3 dikali 2 ya kan, log 8. Nah, di sini kita lihat, di sini ada sama-sama log 8-nya. Ini ada log 8. Di sini juga ada log 8. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi ya kan, negatif A per 2. Ini kan 1/3 dikalikan 2 per 3 ya kan. Min A per 2/3 itu sama dengan negatif berapa? Negatif 3 per 2A. Oke ya. Oke, jadi jawaban dari 4 log 1/5 itu adalah negatif 3 per 2A ya. Jadi sekali lagi, untuk mengerjakan soal-soal logaritma ini kita harus hafal dan paham terkait dengan sifat-sifat logaritma, kemudian memformulasikan soal-soal tersebut dengan sifat-sifat yang mana
untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Baik, untuk soal selanjutnya ini. Jika ada diketahui 8 log 5 sama dengan A, maka tentukanlah nilai dari 2 log akar 5 ya. Jawab 2 log akar 5 itu ya kan, itu kan sama dengan log akar 5 per log 2. Oke ya. Nah, akar 5 itu sendiri itu kan 5 pangkat setengah. Nah, ya kan? 5 pangkat setengah per log 2. Oke. Ini kan setengah ini menjadi pengali ya. Ingat sifat tadi A log B pangkat C sama dengan C A log B. Maka setengah ini menjadi pengali di sini. Setengah log 5 itu per log 2. Oke ya, sampai di sini paham ya. Baik, sekarang kita jabarkan ya terkait dengan log 2 itu tadi. Log 2 tadi sama kalau misalkan kita tadi punya modal ya, bahwasanya ini ada 8 log 5 sama dengan A ya, itu sama artinya dengan log 5 per log 8 sama dengan A. Kemudian ini akan saya rubah di sini karena kan yang kita butuhkan adalah log 2 ini ya kan, log 2. Maka ini saya rubah menjadi log 8 sama dengan ya, log 8 ini adalah log 5 per A. Nah, kalau log 2 berapa? Log 8 ini kan, jadi log 8 ini kan sama artinya dengan log 2 pangkat 3 ya kan, sama dengan log 5 per A. Kemudian ini kan sifat logaritma ya, 3 log 2 sama dengan log 5 per A. Nah, sekarang kita akan cari log 2 nya. Log 2 sama dengan log 5 per A ya, dibagi, ini kan kalau pindah ke sana menjadi pembagi ya, dibagi 3, maka menjadi log 2 sama dengan log 5 per 3A. Nah, ini menjadi seperti ini. Jadi log 2 nya itu adalah itu ya, log 2 nya adalah ini, log 5 per 3A. Oke, sekarang kita bawa ke sini log 2 nya itu. Nah, maka berubah menjadi 1/2 log 5 per, nah, log 5 kan log 2 ini sudah kita rubah menjadi log 5 per 3A. Oke. Nah, jadi sekarang ada seperti ini, setengah log 5 per ya, log 5 per 3A. Ini kalau saya jabarkan menjadi setengah log 5 dengan dibagi log 5 per 3A. Oke, ada pembagian bilangan pecahan, maka ini akan menjadi perkalian dengan cara dibalik ya kan begitu ya kan, setengah log 5 dikali dengan 3A per log 5. Oke ya, di sini ada log 5 kita coret, di sini ada log 5 kita coret, maka tinggal 1/2 dikali 3A. Oke ya, maka di sini adalah setengah dikalikan 3A adalah 3/2A. Jadi jawabannya adalah 3/2A. Oke ya. Sekali lagi, untuk mengerjakan soal terkait dengan logaritma, kita harus paham dan ingat terkait dengan sifat-sifat logaritma. Baik, demikian tadi pembahasan kita terkait dengan soal-soal logaritma ya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Silahkan di-share video kami, semoga saja bermanfaat untuk yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.